BTP Sumbaksel, kembali lagi dalam Bincang Asik DWP. Segmen terakhir Bu, tapi suaranya tetap keras dan membahana. Semakin keras Semakin keras, karena ternyata asik banget ya ngobrol sama Bu Uci, apalagi tentang The cinta power nih. of, iya. Iya, The power of love ya. The power of love, benar menggebu-gebu. Langsung aja Bu, kita langsung masuk ke pertanyaannya. Silakan Ibu Mega. Izin Bu Uci, izin memperkenalkan diri, nama saya Mega, saya staf di BTP Sumbaksel. Izin tanya Bu, jika saya memiliki double peran, jika dalam suami saya juga sebagai ibu bayangkari, di sini juga saya harus memiliki peran di dalam DWP BTP Sumbaksel, bagaimana kiat-kiat dari Ibu Uci supaya saya bisa menjalaninya dengan sebaik mungkin? Izin. Wah, ini sebenarnya bukan double, multiple Bu. Iya dong. Ibu rumah tangga, Ibu istri, bekerja. ibu bekerja, ibu dharma wanita, ibu bayangkari, Betul. Bu RT. Ya, enggak. Akan Bu, akan. Ya, next ya. Iya, ini maksudnya sebenarnya yang ibu sedang jalani itu adalah peran ganda ya, peran banyak banget peran yang ibu jalankan, dan saya sih percaya ibu bisa menjalankan semuanya sama ininya ya, tapi terutama adalah peran yang utama mendampingi suami kan ya, mendampingi suami itu, dan ibu juga menjadi anggota bayangkari dalam hal mendampingi suami. Suami yang di polisi kan ya. Nah, tapi ibu sendiri adalah ASN di Betul. BTP kan, berarti ibu juga dharma wanita karena karyawati ya, karena pegawai. Nah, itu sebetulnya sama aja Bu. Bayangkari, dharma wanita sama sebetulnya, tapi mungkin bayangkari lebih apa ya namanya, lebih ini ya Bu, karena kan memang garisnya garis komando ya, artinya memang harus dijalankan. Dan saya melihat karena kita juga dharma wanita sering banget berkolaborasi dengan Dharma Pertiwi, Bayangkari, apalagi ya angkatan itu Dharma Pertiwi dan Bayangkari ya, kegiatannya keren-keren. Jadi dan mereka kompak banget dari Nusantara, seluruh Nusantara itu mereka luar biasa ininya. Jadi itu juga kita bisa belajar Bu. Jadi ibu bisa mungkin menyerap kegiatan-kegiatan positif yang di Bayangkari untuk di Dharma Wanita. Jadi dan dengan cara itu ibu juga akan punya sesuatu yang kesenangan lah ya, karena saya bisa berkiprah di Bayangkari, tapi saya juga bisa berkiprah di Dharma Wanita. Di Dharma Wanita ibu share apa yang ibu dapatkan dari Bayangkari. Begitu pula sebaliknya. Jadi tidak masalah Bu punya peran ganda. Yang penting adalah ibu tahu batasnya, kapan ibu lelah, kapan ibu bosen, kapan ibu capek. Dan apalagi juga misalnya jangan sampai kegiatan barusan itu mengorbankan anak-anak. Misalnya anak-anak butuh ibu nih, ada saatnya anak-anak butuh ibu, tapi ini juga organisasi ini mengharuskan saya hadir gini-gini, mereka akan memaklumi. Jadi tetap anak nomor satu, karena mereka tidak boleh disia-siakan hanya karena organisasi. Menurut saya pribadi ya, bukan menurut siapa-siapa, tapi menurut saya pribadi, anak tidak boleh dikorbankan hanya karena organisasi Bu Danti. Jadi ibu-ibu di sini juga Bu Danti sebagai ketua Dharma Wanita BTP juga itu dijaga ya, artinya kita itu berkumpul karena suami kan, kita berkumpul karena peran suami, tugas suami di kantor yang sama, dan kita juga semuanya punya keluarga, punya anak-anak masih kecil-kecil, punya yang mesti dibimbing, didampingi dan lain sebagainya. Anak sakit misalnya, kita harus mentolerir itu, karena itu komitmen kita bahwa memang keluarga itu harus nomor satu. Skala prioritas ya Bu. Skala prioritas. Jadi suami juga kita tetap berusaha untuk mendampingi. Kalau kita harus mendampingi suami ya, jangan juga misalnya nggak ada apa-apa nih, misalnya terus males gitu, hanya gara-gara males kita nggak mendampingi kegiatan suami. Misalnya istrinya diharuskan hadir gitu ya, itu juga tetap, karena kita hadir pun di kalangan koleganya suami juga perlu, supaya mereka juga tahu ini saya istrinya bapak siapa gitu ya. Itu membuat kita juga akan punya wawasan lebih gitu.
Kemudian tadi mengenai karir ibu, juga karir di ASN itu juga tetap kalau misalnya ibu yakin ibu bisa jalankan, ibu jalankan. Yang penting semua peran itu dijalankan dengan passion, dengan senang hati. Jangan sampai ngerasa kepaksa. Jangan sampai ngegerutu, jangan sampai, karena itu baliknya ke kita, jadinya kita juga jadi sakit, jadi lelah, gampang. Tapi kalau misalnya kita melakukan semuanya dengan happy, insya Allah sih ya, badan capek juga nggak kerasa, dan kita juga seolah-olah punya banyak energi ya. Pasti Mbak Agla, misalnya Mbak Lydia, yang tadi nanya, ibu minum susunya apa sih? Siapa yang nanya ya? Siapa yang nanya? Waduh, ibu minum siapa susunya yang nanya apa? ditanya Gitu. minum susunya apa? Kok ibu kuat sih? Oh Mbak Ika dari LRT nanya, ibu minum susunya apa ya? Minum susu ya? Kayak soalnya ibu kuat banget naik turun tangga, nggak tahu ya, mungkin karena seneng aja, Karena seneng cinta. motret, seneng apa, mungkin orang capek banget ngapain sih gitu ya, mendingan tidur. Tapi saya lebih suka kayak gitu, karena dengan begitu justru saya malah jadi sehat. Nah itu aja ya Bu, jadi ibu yang menakar sendiri ini kapasitas ibu secara fisik maupun psikis ya Bu Danti ya. Betul Bu, sangat setuju sekali. Langsung nih Bu, di depan sudah megang-megang mic, sudah sampai gemetar, ingin sekali bertanya, langsung aja Ibu. Monggo silakan lanjut. Selamat sore Ibu, izin memperkenalkan diri, nama Anggun Mega Nur Fadila dari staf BTP Sumbaksel. Izin bertanya Ibu, bagaimana menurut pendapat Ibu jika seorang wanita memiliki karir yang lebih tinggi dari pasangannya? Terima kasih. Gimana nih ya jawabnya? Ini berhubungan mau dengan saya patriarki mau nih Bu. curhat nih ya. Betul. Dulu kan ASN tuh kan dari nol ya. Dari nol, jadi suami saya juga dulu dari nol merayap karirnya di ASN, dari mulai nggak ada eselon 1, 2 gitu kan, merayap juga ya. Jadi kan ada masa-masa di mana ya udah jelas lah penghasilan suami, penghasilan istri di, apalagi saya swasta misalnya, suami saya ASN udah jelas lah, itu mah udah tahu gitu kan, berapa sih slip gaji dan sebagainya. Tapi ya alhamdulillah ya sampai sekarang mau pensiun ternyata ya nggak apa-apa juga gitu, karena ada masanya saya juga akhirnya pensiun gitu, karena saya juga ngerasa enakan kan kita juga nggak terlalu macem-macem gitu kan, nggak terlalu menuntut macem-macem lah, menuntut apa-apa, artinya dengan apa yang ada juga cukup gitu kan. Jadi saya pun akhirnya bukan mengundurkan diri, lebih down gitu kan. Suami saya karirnya jalan, saya ngurusin organisasi dan hobi yang saya sukai itu tadi. Nah sekarang balik lagi ke pertanyaan, kalau misalnya istrinya lebih tinggi, istri lebih tinggi itu nggak masalah selama istrinya jadi nggak sombong juga. Jadi mentang gue gue nih petantang sombong gitu ya. Terus pokoknya justru hati-hati kalau misalnya istri lebih tinggi, malahan kita yang harus hati-hati banget karena sensitif ya. Kecuali suaminya juga, kecuali hubungan kalian itu suami istri juga enjoy aja gitu kayak teman. Jadi dia juga nggak akan ngerasa ya gue kesaingin sama istri gue, enggak, karena itu sudah miliknya masing-masing, rezekinya masing-masing. Tapi kelolalah itu berdua, nggak boleh ini uang gue, gaji gue, buat gue, nggak boleh. Jadi ya udah dikelola masing-masing berdua, dan suatu saat juga kita kan nggak tahu posisi kita itu apakah akan di atas terus gitu ya. Jadi jangan sekali-sekali sombong, jadi jangan sekali-sekali ngerasa saya di atas, jangan. Saya percaya deh kalau Mbak nggak seperti itu, karena kita misalnya kita kan di ASN ya, terus suaminya swasta bukan? Jawabnya ketawa dulu. Kayaknya nggak enak banget mau jawabnya. Ibu belum bersuami. Kalau jadi ini juga mungkin pertanyaan ini mewakili ya, Betul. mewakili yang sudah mengalami itu. Kalau belum tuh nanti berarti harus mencari suami yang di atas penghasilan. Tapi sebetulnya ini nggak sih Bu, kalau urusan tadi ya petantang itu sebenarnya kembali lagi pada
agreement di awal ya Bu, Iya, pengertian bener. di awal, saling mengerti bahwa memiliki karir, mungkin juga apalagi sekarang sepertinya laki-laki sangat mendukung wanita untuk berkarir dan Iya. mengasah eksistensi dirinya ya nggak Bu? Bener. Nanti kan kayak misalnya gini, belum nih, tapi udah ada pasangannya belum? Nah, jadi dari awal nih, dari sekarang harus diyakinkan, harus calon suami, apalagi kalau udah ada cinta tadi ya. Iya. Cinta tuh kan ya semuanya Aduh Bu, apapun rasa kayak coklat Bu. Iya, semua orang ngontrak kan. Jadi yang punya rumah pribadi cuma mereka berdua Iya. gitu kan. Nah, jadi dari awal tuh sudah harus diyakinkan kalau kalian berdua kan tetap berkarir, kecuali misalnya cuman suaminya yang bekerja. Tapi kalau dua-duanya tetap berkarir dan suami mendukung, harus dengan embel-embel, nggak apa-apa kan, ini nggak apa-apa. Tapi komitmen perencanaan keuangan dan sebagainya, keluarga, financial dan lain sebagainya, benar-benar dirembukin. Kalau milenial mah gampang ya, Iya. tinggal lihat Google aja gimana sih caranya mengatur keuangan rumah tangga gitu, nggak ada masalah. Yang harus dijaga adalah psikologisnya, mentalnya, ya kan, suasana batinnya di dalam rumah nanti. Tapi nggak apa-apa, bisa dijalani dengan santai, dengan baik kalau kalian berdua sudah komitmen di awal. Iya. Itu dijaga. Komitmen dan cinta akan menjelaskan dan Iya. menjawab semuanya. Jadi kita doakan tidak ada masalah ya Nggak Mbak ada, Agung, ke tenang depannya. Gimana ibu-ibu hari ini sudah terjawab belum pertanyaan soal cintanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kok jadi kalem ini kayaknya tadi menggebu-gebu ya kan? Nah Ibu, kalau gitu boleh nggak sih Bu sharing karena ini di segmen terakhir, harapan Ibu terhadap Dharma Wanita dan juga tentunya wanita-wanita nih Bu yang tergabung dalam DWP di Jenka. Mungkin sebetulnya harapan terhadap ibu-ibu DWP di Jenka. Jadi harapan saya sih sebetulnya jadilah ibu-ibu yang hebat, yang smart, yang sehat. Harus sehat ya ibu-ibu ya, karena kalau ibu-ibunya nggak sehat, siapa yang mau mengurus anak-anak, mengurus suami. Jadi ibu selalu harus sehat, olahraga, makan, dan sebagainya. Dan terutama sehat mental juga, sehat psikis ya, bukan cuma fisik. Kemudian ya harapannya selalu menggali potensi diri, kapanpun, dimanapun, dengan siapapun belajar, dengan cara apapun. Jangan malas kalau ada workshop, ada workshop ini, malas nggak bisa gitu ya. Jangan, ikutin aja mau nggak bisa, karena nanti akan terpanggil dengan sendirinya. Yang tadi nggak disukai jadi suka. Jadi yang tadi, apalagi kalau kepepet, dulu aku pernah belajar apa ya itu ya, cobain siapa tahu. Bikin sosis waktu itu saya ikut sama Ibu. Bikin sosis. Apa? Sosis. Bikin sosis. Nah, bikin sosis meskipun susah ya, meskipun ini. Tapi itu tadi, jadi gali potensi diri. Semua orang punya potensi, tidak ada yang tidak punya potensi. Semua orang punya talent, semua orang tuh berbakat, semua orang punya seni. Punya ibu-ibu tuh pasti berseni juga gitu. Semua orang punya kekuatan diri, ketangguhan, apalagi ya, daya juang, pantang menyerah, tidak cengeng, tidak lemah. Apa? Karena itu semua yang akan kalian tularkan kepada anak-anak. Jadi kalau kitanya kuat, daya juang tinggi, anak-anak insya Allah juga struggle. Gitu ya, ibu-ibu ya. Tepuk tangannya dulu dong, super banget. Nah itu tadi dia sedulur BTP Sumbaksel. Kita baru saja mengikuti acara yang luar biasa serunya berbicara tentang cinta. Dan tentunya akan hadir lagi nih Bu episode berikutnya dari Bincang Asik DWP. Saya dan Dik Sandi undur diri dulu. Kita berjumpa lagi di program selanjutnya.